Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka peci habis sholat subuh. Masya Allah. Habis subuhan kita langsung lari bersama Wamen. Tapi temanya mau ngobrol haji sambil lari. Namanya sa'i. Namanya sa'i walk. Sesuai dengan programnya Kementerian Haji dan Umroh nih oleh Bang Wamen sendiri, ya kan? Kira-kira kita mau lari berapa kilo, Bang? 5 kilo. Karena teman-teman nih banyak orang tua, kasihan. Ya. Umur muda tapi tubuh tua. Baik. Nanti kita sambil bincang-bincang, kira-kira mau ngobrol haji sambil lari. Ada apa aja ya yang kita bahas? Check it out! Ya, kita startnya dari Masjid Nabawi karena tadi habis subuhan berjamaah di masjid, terus kita langsung agendakan untuk lari bersama. Tapi untuk pemanasan kita jalan kaki dulu ya. Jadi jangan langsung lari supaya heart rate-nya nggak tinggi. Oke. Kita langsung ngobrol-ngobrol bareng Bang Wamen. Bang, udah selesai nih Armusna. Iya. Tahap 2 nih. Betul, sekarang tahap 2. Sudah lihat-lihat Madinah, persiapan jemaah gelombang 2. Udah lihat bagaimana persiapannya jadinya? Iya, jadi biasanya fase ini saya sering sebut fase di Madinah ya. Itu kan biasanya udah capek di Armusna. Nah, kemudian di sini itu biasanya fase fase santai, reflektif, fase dalam tanda kutip wisata-wisata begitu ya. Tapi kemudian biasanya jamaah itu ada ibadah khususnya itu arba'in. Biasanya harus dari hotel harus sholat selalu ke 5 waktu ke Masjid Nabawi. Nah itu juga pasti melelahkan karena walaupun ada sekitar 17.000 jamaah itu beruntung dapat hotel di depan. Nah menarik tuh Bang. Itu hanya 50 meter. Itu kalau kita umroh paket gold aja dapat hotelnya di depan. Besok dapatnya gelombang 2 sama. Hampir 17.000-an dapat di situ. Dapat di situ karena ini terkait dengan tata kelola kita. Jadi kalau jamaah haji khusus total ini kan ada 17.000-an ya. Yang di depan itu dapat di depan itu sekitar 9.000-an orang. Itu yang dikelola oleh swasta ya, yang dikelola oleh PIHK atau travel. Nah sekarang kalau haji reguler yang dapat itu di depan-depan itu sekitar 17.000 orang. Itu ring 1 Nabawi ya? Ring 1 Nabawi. Makanya haji khusus ada yang cemburu dengan haji reguler. Kok mereka bisa dapat depan gitu. Nah, jadi apa tuh jawabannya? Kok bisa dapat depan? Ya, karena kita memperbaiki tata kelola hotel. Kita ingin pastikan dengan hotel bahwasannya harganya bisa disesuaikan. Karena kan kita memesan dalam jumlah yang besar. Ya, berarti kan kita untuk 203.000 jamaah. Nah itu biasanya satu paket antara Mekah dan Madinah. Nah hotel di Madinah memang lebih mahal karena dia hitungannya per hari. Kalau di Mekah itu per paket biasanya. Nah kalau ngelihat kemarin Armusna Bang, titik kelemahan kita ataupun yang jadi bahan evaluasi apa sih Bang fokusnya kemarin itu? Pertama tentu kita harus banyak koordinasi dan pastikan syarikah komit ya. Itu masalahnya. Makanya kemarin ketika Wakil Menteri Haji dan Umroh datang ke kantor kita di Mekah, kita nyampaikan daftar list protes kita ke syarikah. Karena komitmen syarikah itu yang seringkali bergeser, nggak komit begitu. Nah, yang bisa menegur mereka itu adalah Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia. Nah, kita harapkan nanti kita juga akan berikan penalti terkait dengan misalnya transportasi yang terlambat, kemudian tenda tidak sesuai di Arafah dan Mina. Nah, kemudian biasanya ketidaktertiban dari Umal itu orang-orang yang kerja di markas ya di syarikah. Nah itu tidak tertib, mereka mau sembarangan saja sehingga ada jamaah misalnya sudah dapat tenda kemudian mereka tuker misalnya dan sebagainya. Nah, jadi ini masalah integritas. Nah jadi itu yang banyak hal lah yang harus kita perbaiki terkait dengan syarikah. Nah Bang ngomong soal syarikah.
mungkin pemirsa atau masyarakat Indonesia perlu dijelaskan lebih detail nih Bang. Karena kan yang kita tahu gitu ya, pokoknya Kementerian Haji dan Umroh itu adalah penyelenggara haji. Syukran. Nah, syarikah itu jadi perannya kalau di kita tuh gimana sih Bang yang kemarin Bang Daniel bilang gitu loh? Syarikah itu seperti providernya. Betul. Jadi kita berkontrak mereka providernya, mereka yang menyediakan tenda misalnya, mereka menyediakan tempat dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengadakan sendiri. Pemerintah Saudi Arabia mewajibkan kita menggunakan syarikah, provider, penyedia. Mereka penyedia tenaga, orangnya, IO-nya misalnya, istilahnya begitu. Kemudian mereka menyediakan tempatnya juga, fasilitasnya mereka yang sediakan. Nah, jadi kita berkontrak dengan mereka. Oke, sekarang kalau tadi evaluasinya akhirnya kan kita sudah bercermin diri ya Bang ya, dari Kementerian Haji dan Umroh. Kalau sudah bercermin ke depannya mau gimana coba? Pertama langkah pertama yang akan kita lakukan, kita memang fokus pada pelaksanaan yang menganut pelayanan prima. Jadi orientasi pertama sekarang Kementerian Haji itu adalah pelayanan prima. Jadi pelayanan itu harus dipastikan memberikan kenyamanan, keamanan, dan ketenangan batin buat jamaah untuk beribadah. Jadi fokusnya itu dulu. Jadi mereka nggak nggerutu gitu loh. Jadi mereka bisa berkegiatan ibadah dengan baik, nyaman, senang. Jadi ketika pulang dari Tanah Haram, mereka gembira. Jadi ada kegembiraan batin, ada kegembiraan intelektual juga. Tapi kita juga berharap mereka sehat secara fisik. Bismillah. Nah, salah satunya sehat secara fisik ini ya Bang. Kita lari. Kita lari. Jadi emang kayaknya Bang Daniel nih ini banget ya, menyiarkan banget soal lari. Kenapa sih? Aku kampanye ini, Pratiwi. Jadi bagi saya itu generasi haji itu generasi sehat, generasi sempurna. Terus? Jadi generasi haji, generasi sempurna. Jadi karena kan haji itu bila mampu ya Bang. Harus mampu. Dia bukan hanya mampu duitnya. Jadi mampu secara fisik, kemudian mampu secara intelektual, mampu secara spiritual. Jadi generasi haji itu harus generasi sempurna. Jadi sempurna fisik, sempurna intelektual, sempurna spiritual. Makanya saya punya kampanye sa'i, walk and run. Jadi sa'i, walk and run itu subuhan, kemudian ngaji, kemudian lari. Jadi habis subuhan, kemudian pengajian, habis pengajian punya lari dalam satu paket. Habis itu makan baru ya? Ya, habis itu harus makan ya Bang. Betul dong, harus carbo loading sama biasanya yang bagian terakhir ini banyak yang ikut. Nah itu dia, kalau yang sekarang yang belakang ini kelihatannya itu bagian makan nanti sebagian besar. Kalau ini bagian sa'inya aja, nanti kita lihat larinya akan seberapa jauh. Oke, thank you Bang Wamen untuk bincang-bincangnya. Semoga kedepannya pokoknya penyelenggara ibadah haji akan makin sukses. Waalaikumsalam. Indonesia. Bincang kita dengan Bang Wamen, Bang Daniel Ansar Irak. Wow, Irak is good. Waalaikumsalam. Say hi. Irak good. Indonesia good. Oke guys, kita lanjut lagi beraktivitas dan lari bareng Bang Wamen. Nanti kita lihat kemana kita akan melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jalur ini adalah jalur yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berjalan kaki nih dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Dikenalnya kalau sekarang tuh nama jalannya adalah Jalan Quba atau secara modern tuh disebut sama Quba Walking Trail atau jalur pedestrian Quba. Jadi sama nih kayak kita, kalau dulu tuh Rasul rute ini setiap hari Sabtu selalu dilalui untuk ziarah dan juga melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, baik dengan berjalan kaki ataupun menunggangi unta. Nah kalau kita lari deh pagi ini. Jalurnya juga ramah banget sama pejalan kaki dan juga bebas kendaraan bermotor, karena memang sengaja sama pemerintah Arab Saudi itu diubah total supaya bisa dipakai di era modern seperti saat ini. Ya khususnya kayak kita-kita yang ingin mencari rute lari pagi ini di Masjid Quba.